Calon wakil presiden daripada Bapak Ganjar Pranowo atau yang selalu kita kenal dengan seorang yang selalu mengkritisi tentang hukum, yaitu Bapak Mahfud MD, menjanjikan sekali lagi, jadi bukan baru menjanjikan, tapi sekali lagi beliau menjanjikan bahwa hukum akan diberikan keadilan seadil-adilnya, reformasi hukum akan terjadi. Nah, dalam saya pagi ini men-spill berita di Instagram, kemudian saya lihat Official News TV. Di sini ada berita terhangat yang menurut saya Mahfud MD ingin wujudkan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Sedangkan sebelum beliau sebelum beliau mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden daripada Ganjar Pranowo, beliau pernah menjabat sebagai Menko Polhukam. Ya, betul. Presiden memerintahkan kami di Kemenko Polhukam melalui saya sebagai Menko Polhukam untuk melakukan reformasi hukum terutama di bidang peradilan. Jadi selama beliau menjabat sebagai Menko Polhukam, itu Presiden sudah memerintahkan, Bapak Jokowi sudah memerintahkan untuk beliau melakukan reformasi di bidang hukum, terlebihnya di bagian keadilan. Loh toh Pak, kalau seandainya mau bikin janji, ini pandangan saya loh sebagai warga negara Indonesia, harusnya bikin yang lain. Karena saya rasa semenjak kepemimpinan siapapun, ini masih tetap hukum di Indonesia itu tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Saya sampai gaguk gitu ngomongnya karena banyak ketimpangan yang terjadi di negara ini kalau bicara perihal soal hukum. Banyak orang yang masih hari ini melenggang bebas walaupun kasusnya korupsinya di mana-mana. Banyak orang yang mungkin juga walaupun namanya sudah terseret-seret dengan segelintir kasus tetapi tidak pernah dilakukan pemeriksaan. Nah, ini yang sangat miris. Kemudian kalau bicara tentang para investor yang sulit mendapatkan akses ataupun sulit mendapatkan izin, saya rasa hari ini bukan barang baru. Bahwa selalu dan akan selalu para investor itu tidak lepas dari nama-nama itu saja. Seakan-akan lingkaran ini sudah merupakan lingkaran yang tidak akan pernah ada kata putusnya. Jadi muter-muter ya orang-orang itu lagi, muter-muter orang itu lagi. Kalau bicara dari segi hukum, segitiga emas itu selalu terjadi. Bicara kepentingan rakyat itu tidak ada dalam kotak segitiga emas itu. Sehingga saya rasa harus benar-benar membedah dan memedil sekali lagi kalau mau bilang bahwa penegakan hukum yang keadilan. Karena pada zaman kemarin luar biasa bahwa kita tahu berbagai kasus, baik itu kasusnya FS, kasusnya terakhir ini banyak kasus korupsi, ataupun yang sempat viral menegangkan yaitu kasus sempat ada cuitan tentang dana yang ada di Kementerian Keuangan. Itu saya merasa bahwa itu toh juga nggak ada kejelasan hukumnya sampai hari ini karena masyarakat masih belum merasa puas tentang apapun itu hasil daripada investigasi ataupun penilaian secara hukum oleh Menko Polhukam. Jadi saya rasa bahwa Menko Polhukam selamat telah menjadi cawapres dari Bapak Ganjar Pranowo. Semoga seandainya Bapak memikirkan visi misi, tolong Pak yang lebih bijak sehingga kita masyarakat Indonesia mampu menilai bahwa seorang Menko Polhukam layak menjadi calon wakil presiden untuk dapat memperjuangkan hukum yang seadil-adil.